Peserta yang pertama, Siti Anissa dengan judul Perang Mu'tah. Mohon bersiap-siap kepada Humaira Aska Hamdani dengan judul Perang Badar Kubro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jakarta, perginya naik kereta api. Nama saya Siti Anissa, saya anak kelas 5 KMI. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk menceritakan sebuah sirah nabawiyah saya yang berjudul Perang Mu'tah. Kenapa dinamakan dengan Perang Mu'tah? Karena peristiwa ini terjadi di wilayah yang bernama Mu'tah. Peperangan ini terjadi di bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah. Nah, awal terjadinya peperangan ini adalah karena Rasulullah SAW mengirimkan utusan yang bernama Al-Haris bin Umair untuk mengirimkan surat kepada Raja Basra. Tiba-tiba saja Raja Romawi tidak setuju dengan surat yang Rasul beri. Ia pun merobek kertas itu. Setelah itu, ia membunuh utusan Rasulullah dengan sangat kejam. Tak lama, Rasulullah pun mendengarlah kejadian itu. Rasulullah tidak terima, marah dan geram karena utusan dibunuh. Rasulullah langsung menyiapkan pasukan sehingga terkumpullah 3.000 pasukan. Dan di antara pasukan-pasukan itu, Rasulullah memilih 3 orang menjadi panglimanya. Orang yang pertama beliau pilih adalah Zaid bin Harisah. Jika Zaid bin Harisah terbunuh, maka akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, maka akan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Akan tetapi, jika Abdullah bin Rawahah terbunuh, maka hendaknya kaum muslimin untuk memilih penggantinya. Itulah pesan Rasulullah. Lalu, waktu pasukan hendak berangkat, Rasulullah mengucapkan selamat jalan kepada para sahabat. Tiba-tiba saja, Abdullah bin Rawah ini menangis terseduh-seduh. Orang-orang pun heran melihatnya. Kenapa ya Abdullah bin Rawah? Wahai Abdullah bin Rawah, apa yang menyebabkan engkau sehingga menangis terseduh-seduh seperti ini? Ia pun menjawab, demi Allah, bukan karena cinta dunia, bukan juga karena meninggalkan kalian, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah membacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang neraka. Aku tidak tahu akan kembali setelah mendatanginya. Lalu pasukan pun berangkat. Kejedar. Setelah itu, dan ternyata pasukan Romawi mendengar keberangkatan mereka. Tidak tunggu waktu lama, pasukan Romawi mengumpulkan yang pasukannya berjumlah 100.000 pasukan. Pasukan Islam pun mendengar pasukan Romawi yang berjumlah 7 kali lipat dari mereka pun gentar, sehingga mereka berhenti di Mu'an selama 2 malam untuk merundingkan apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba salah seorang sahabat mengusulkan, sebaiknya kita mengirim surat saja kepada Rasulullah. Mungkin saja Rasulullah akan mengirimkan pasukan yang lebih besar. Akan tetapi Abdullah bin Rawahah tidak setuju dengan usulan tersebut. Ia malah memberikan kabar semangat kepada para sahabat. Wahai saudara-saudaraku, kenapa kalian takut dengan mati syahid yang sebenarnya itu menjadi tujuan kita ke medan perang ini? Tidak ada pilihan kecuali menang dengan mulia atau mati syahid. Salah seorang sahabat pun menyautinya, demi Allah, apa yang dikatakan Abdullah bin Rawahah itu benar. Mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemulah dengan musuh di wilayah yang bernama Kir. Mereka berperang yang dengan dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah berperang dengan gagah dan berani. Ceteng. Tiba-tiba saja, bus, sebuah tombak menancap di badannya sehingga ia syahid. Tak tunggu waktu lama, Ja'far bin Abdullah mengambil alih panji itu dan memegang di sebelah tangan kanannya. Ia turun dari kudanya dan memerangi pasukan-pasukan Romawi, sehingga tertebaslah tangan kanannya. Ia memindahkan panji itu ke sebelah tangan kirinya. Tertebas tangan sebelah kirinya.
Ia mendekat panji itu sampai ia syahid. Setelah itu, Abdullah bin Rawaha langsung mengambil panji itu. Ia berperang sampai ia pun mati syahid. Kemudian, Sabit bin Arqam langsung mengambil alih panji itu dan meneriaki kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, hendaklah kalian memilih pengganti panglima kita. Tiba-tiba, satu orang sahabat menyautinya, kamu saja. Setelah itu, ia pun menjawab, nggak mau. Setelah itu mereka berbincang-bincang, bla 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 bla, sehingga terpilihlah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengambil alih panji itu, ia berperang dengan gagah dan berani. Cetang, 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 cetang. Sehingga 9 buah pedang patah di tangannya. Ia menyusun strategi dengan membawa pasukan muslimin mundur. Malam harinya, mereka pun berdiskusi. Dan Khalid bin Walid menyusun strategi. Pasukan yang ada di sayap kanan akan berpindah ke sayap kiri. Begitu sebaliknya. Yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Dan pasukan inti diletak di tengah-tengah pasukan. Keesokan harinya, mereka pun mulai berperang. Pasukan Romawi pun terheran melihat mereka. Sepertinya pasukan Islam mendapat bala bantuan deh. Pasukan Muslim yang melihat kebingungan pasukan Romawi pun semangat berkobar-kobar berperang mereka bertambah. Sehingga pasukan Romawi mundur kalah dan pasukan Muslimin membawa kemenangan. Baiklah, hanya itu sebuah cerita sirah saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum